jangan-jangan kita kurang menghadirkan Allah gitu ya. Jadi kita sok bisa, sok tahu, gampang lah gitu ya. Bisa lah gitu ya. Cincai lah, bukan namanya. Di belakang kemarin itu begitu banyak ujian gitu, dan kita tuh sudah sampai ke titik ini itu karena betul-betul pertolongannya Allah gitu ya. Fokus dengan masalah dia sendiri itu bisa jadi saat dia nepok-nepok saya juga lagi punya masalah. Banyak. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman sharing. Alhamdulillah setelah aku agak libur 1 minggu kontennya karena cacit. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dengan another topik yang aku tuh sebenarnya suka banget kalau bahas topik ini. Karena kalau ini kembali ke beberapa materi yang pernah aku sharing juga teman-teman, bahwa aku sempat ada di satu fase yang cukup sering hanya relying on sama effort aku doang. Nah ternyata setelah dikaji, ada satu hal yang sering kali aku lupakan, yaitu tentang berdoa. Gitu. Aku dulu sempat bahas tuh di short video kita tuh, doa itu sebetulnya bagian dari penghambaan kita yang sesungguhnya. Jadi berdoa, menyerahkan diri, kita benar-benar memohon ke Allah yang benar-benar bisa provide segalanya. Gitu. Jadi hari ini kita mau bahas. Silahkan Ibunda. Iya. Ini masalah nahsenya tuh Bang ya. Kita lagi di mana? Lagi di Pipo. Bacanya apa sih ya? Nggak tahu ya. Pipo. Tapi kalau jualannya ini Iya, kita naik ke Buddha lah. Dari Buddha. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah merindukan kita, dan kita pun merindukan teman-teman semua ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, dan Allah juga meridhoi setiap langkah kita. Tidak ada amalan yang tersia-siakan. Insya Allah di hadapan Allah pasti dicatat sebagai amal soleh dan menjadi syariat datangnya ridho Allah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita pingin sharing ya, pingin ngobrol tentang berdoa. Seberapa sering sih kita berdoa gitu ya? Jangan-jangan sangat jarang. Bagaimana mungkin kita akan menjadi tenang menjalani kehidupan ini kalaulah kita menjadi jarang berdoa gitu ya, karena doa itu kan bagian dari komunikasinya. Inti dari sholat pun itu adalah doa gitu ya. Jadi doa itu adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Secara semua yang terjadi di muka bumi ini itu Allah yang sudah ngatur. Secara yang ada pada diri kita pun itu Allah yang sudah mengaturnya. Jadi ada dalam genggaman Allah. Lalu kita nggak ngobrol sama Allah, nggak minta sama Allah gitu ya, nggak berdoa sama Allah, ya bagaimana kita akan enjoy dalam kehidupan gitu ya. Bagaimana ya, pantas lah kalau kemudian banyak yang akhirnya menghadapi kehidupan ini tuh jadi nggak sakinah, nggak tenang, jadi overthinking, kemudian jadi gelisah. Itu bisa jadi jangan-jangan kita kurang menghadirkan Allah gitu ya. Jadi kita sok bisa, sok tahu, gampang lah gitu ya. Bisa lah gitu ya. Cincai lah, bukan namanya. Ini kan kita lagi ada di Vietnam nih, jadi namanya bahasanya. Cincai lah gitu ya, perihal tentang hidup mah tinggal gini gitu. Hati-hati kalau misalnya sudah seperti itu, lalu kita mentok dalam kondisi yang ternyata kita tidak sanggup. Khawatirnya adalah kemudian banyak yang akhirnya itu ya sampai mengakhiri dirinya sendiri misalnya gitu ya. Itu kan bagian dari karena udah sangat saking hopeless banget gitu ya. Sedangkan sebetulnya ada satu maha kekuatan yang maha esa gitu ya, Allah yang maha mampu, Allah tempat kita bergantung gitu, Allah tempat kita menghamba gitu ya, yang sebetulnya itu sangat terbuka dan sangat ibaratnya menunggu banget gitu ya untuk kita kemudian datang dan kemudian ya Allah ini tuh bagaimana gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang gimana sih caranya kita berdoa kepada Allah sehingga setelah beres berdoa itu muncullah keyakinan. Karena bisa jadi sering kok berdoa mah tapi asa gitu-gitu wae. Nah berarti bisa jadi bukan doanya yang kurang tepat gitu, tapi ada tahapan-tahapan yang terlewatkan gitu ya. Yaitu apa? Yang pertama,
di saat kita berdoa itu yang pertama itu adalah ini hal yang paling mudah ya, berdoalah kepada Allah menggunakan bahasa kita sendiri aja dulu. Ya. Karena tidak sedikit yang tidak paham makna dari doa-doa yang kita sampaikan. Jadi seolah-olah kayak kehilangan makna dari doa itu karena apa? Karena kita nggak paham gitu ya. Maka oleh karena itu ya berdoalah dengan menggunakan bahasa sendiri. Merintihlah dengan rintihan yang memang seperti halnya kita curhat sama teman kita, ya sampaikan itu ke Allah gitu. Ya Allah itu udah nggak sanggup, ya Allah itu biasa berat banget gitu, ini pundak tuh biasa nggak kuat gitu ya, lagi menanggung atau lagi ada beban yang begitu berat gitu ya. Maka ceritalah sama Allah seperti halnya kita bercerita kepada teman-teman kita itu ya, curhatlah kepada Allah yang menggunakan bahasa sendiri. Biar apa? Biar kita juga lebih ngemplong, lebih kerasa enaknya, lebih bisa juga untuk mengutarakan apa yang sebetulnya kita rasakan. Ya. Karena kadang-kadang suka ada yang, alamun lagi ingin beban terangkat, beban di hati menjadi lebih ringan, nggak doanya doanya gitu ya. Akhirnya karena nggak dapet doanya apa, akhirnya mereka nggak berdoa, itu kan jadi kurang tepat lagi. Gitu. Abis apalah tuh doanya, jadi udah gitu. Padahal sebetulnya Allah lah yang menguasai seluruh bahasa. Berdoalah itu bahasa apapun gitu ya, Allah yang menciptakan semua bahasa itu, maka termasuk bahasa semut. Jadi ingat bahas mulu tuh. Iya gitu. Jadi berdoalah dengan bahasa yang biasa kita ucapkan gitu, biar kita juga lebih ngerasa nyaman, ngerasa dapet gitu ya feelnya gitu ketika kita berdoa. Ya Allah nyeri, ya Allah nggak sanggup, ya Allah ini tuh gimana, ya Allah saya bingung, gitu ya, sakit hati sampaikan gitu ya, sampaikan gitu ya. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu bagaimana perasaan hati yang sedang saya rasakan gitu ya, lagi nggak nyaman, lagi kesel sama seseorang, sampaikan gitu ya, karena Allah yang Maha mengetahui apa yang kita rasakan, Allah yang Maha mengatur apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama gitu ya. Jadi berdoalah ya, dan berbicaralah dengan Allah itu di saat kita pingin berbicara, maka berbicaralah. Meskipun memang ada keutamaan berdoa ya, waktu-waktu mustajab doa, beres sholat, kemudian selesai tilawah Al-Quran, lalu misalnya setiap hari Jumat, lalu di saat hujan turun, itu kan waktu-waktu mustajab doa, atau tempat-tempat mustajab doa di Mekah Al-Mukarram, di Raudhah, itu kan tempat-tempat mustajab doa gitu ya. Tapi kan nggak harus juga nunggu ke sana gitu. Sebetulnya bumi ini kan milik Allah, maka berdoalah gitu ya. Jadi di saat kita ingat, di saat kita ada perasaan aduh itu kumaha, maka ulah aduh gitu ya Allah, itu gimana gitu ya. Aduh teh rasa bapak aduh sah gitu ya. Bapak itu siapa yang bisa menolong kita gitu ya. Maka ya Allah ini gimana gitu. Jadi di saat kita memang merasa ingin berdoa, ingin menyampaikan, ingin berkeluh kesah, maka sama Allah aja gitu ya. Satu dapat pahala, yang kedua pasti dapat solusi. Benar. Gitu ya. Kalau misalnya ke sesama makhluk lagi ya belum tentu dapat solusi gitu. Mungkin bisa jadi hanya sebatas mengungkapkan aja kata-kata aja, bercerita aja gitu. Tapi belum tentu kita dikasih solusi. Tapi kalau sama Allah kan kita juga lebih tenang dan kemudian ya dapat solusinya gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yakin. Doa itu iringi dengan keyakinan. Ya. Jadi yakin bahwa ya memang Allah lah tempat yang paling tepat untuk kita mintai, karena Allah lah yang maha mengatur, maha kaya, maha hebat gitu ya. Allah lah yang maha besar gitu ya, yang sangat tahu, dan urusan kita tuh sangat-sangat kecil gitu ya. Maka mintalah sama Allah, ya Allah ini tuh gimana, dan Engkau pasti bisa memberikan solusi terbaik gitu ya. Jadi yakinlah bahwa setiap doa, setiap minta yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti akan diberikan solusi. Ya sama aja kayak kita ke manusia gitu ya. Kok saya minta tolong ke Wafa, tapi kemudian saya bilang, tapi sekarang Wafa nggak bisa bantu saya dah gitu. Ya udah gitu kan, cek Wafa gitu ya. Yakinlah gitu ya, yakinlah bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti Allah kasih solusi gitu ya. Tapi solusi nanti, tapi jangan kalau suka beda misalnya gitu ya. Iya berarti berhusnuzon saja bahwa bisa jadi yang kita minta itu sebetulnya nggak bagus buat kita gitu. Ya, jadi hadirkan selalu prasangka baik kepada Allah dan yakinlah bahwa setiap doa itu pasti akan Allah ijabah. Perihal doa tadi ya, jadi diiringi dengan keyakinan, dan keyakinan ini memang harus dilatih. Iya benar. Jadi kayak kita yakin atas pengabulan doa, yakin bahwa setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah, juga
percaya diri dan sangat percaya gitu ya kepada Allah, bahwa di saat kita berbicara, dalam kata lain kita berdoa, itu Allah tuh mendengar dan Allah tuh menanggapi gitu. Ini yang suka jadi apa ya, suka jadi bahan obrolan tuh kayak, kenapa sih lebih enak ngobrol sama orang gitu, curhat sama orang gitu dibanding di doa gitu. Soalnya kan kalau orang tuh ya karunya ada ngomong, respon gitu kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya sama Allah tuh kayak Allah tuh sebetulnya menanggapi atau enggak gitu. Nah, sebetulnya yakinlah bahwa Allah tuh sangat lebih dekat dan lebih paham kita gitu, dan feelingnya ini yang harus dilatih. Jadi kita tuh yakin aja, percaya diri, Allah mendengar, Allah menanggapi, Allah tuh lagi ngusap kepala kita, Allah tuh lagi membelai, ibaratnya menguatkan, menepuk pundak kita. Jadi hadirkan, visualkan gitu bahwa Allah tuh seperti itu gitu ya, dan Allah tuh sangat tulus gitu ya, Allah tuh sangat tulus. Bisa jadi kita cerita sama teman kita, iya seperti yang iya, tapi bisa jadi dia juga nggak fokus gitu, dia sibuk dengan masalah, dia fokus dengan masalah dia sendiri. Itu bisa jadi saat dia nepuk-nepuk saya juga lagi punya masalah banyak. ya. Tapi kalau misalnya kita cerita, sharing sama Allah gitu, yakinlah bahwa ya Allah tuh yang paling bisa diandalkan, dan itu pemahaman seperti itu benar-benar harus dilatih, dihadirkan gitu, bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu menanggapi, Allah itu sudah mempersiapkan, sudah menyiapkan, memberikan solusi terbaik buat problem kita gitu. Jadi percaya diri dan melatih keyakinan itu gitu ya. Ya manusia itu memang terkadang butuh kepastian, mungkin karena ini ujiannya gitu ya, di saat kita sharing sama Allah, kemudian tapi Allah tuh kumaha dia menanggapi nggak, mendengar gitu ya. Itu kan di dalam Al-Quran sangat jelas gitu ya. Bahkan Allah tuh kan sampai-sampai uni astajib lakum, pokoknya mau berdoa kepadaku pasti aku tuh akan dikabulkan. Terus kalau ada yang bertanya aku ini di mana, aku tuh sangat dekat gitu ya. So, pokoknya mah berdoa aja, sok aja, pokoknya mah sampaikan aja gitu ya, dan keluhkan semua apa yang tidak nyaman di diri kita itu ya hanya kepada Allah gitu ya. Allah yang maha tahu masa depan kita. Mungkin sekarang kita merasa aduh gimana ya kalau nggak kerja di sini kumaha gitu ya, kalau bisa tuh nggak keterima di sini gimana, kalau nggak kuliah gimana gitu. Yakinlah bahwa Allah yang maha mengetahui masa depan kita, dan juga Allah yang maha mengetahui masa lalu kita gitu ya. Bayangkan aja bahwa Allah tuh sudah begitu baik menopang dan memapah kita sampai ke posisi ini gitu. Andaikan kita mau melihat gitu ya, andaikan kita mau mengukur di belakang kemarin itu begitu banyak ujian gitu, dan kita tuh sudah sampai ke titik ini, itu karena betul-betul pertolongannya Allah gitu. Boleh kita sesekali melihat masa lalu gitu ya, kita menghitung, oh tahun segini kita diuji gini, tahun segini diuji gini, pas lagi SMA diuji gini, kuliah diuji gini gitu ya. Dan ternyata sekarang kita bisa melewati itu semua gitu, dan masih hidup gitu. Dan pahamnya bahwa itu semua itu karena kekuatannya Allah gitu, karena hebatnya Allah gitu. Dan kita pun dibikin lupa ya. Jadi enaknya lupa itu, manusia jadi pelupa itu ya tadi, dengan lupa itu kita bisa move on gitu ya. Dulu kita pernah menangis karena kasus A, karena hal A gitu ya, seolah-olah itu tuh adalah ujian yang berat bagi kita gitu, paling berat. Tapi ternyata kan sekarang lupa perasaan gimana sakitnya juga bisa jadi sudah berkurang, karena itu salah satu nikmat yang Allah berikan. Kenapa Allah ngasih kita lupa tuh ya itu gitu ya, bahwa kita bisa lebih move on, kita bisa lebih bergerak lagi gitu ya. Dan terakhir tadi ya teman-teman semua gitu ya, jadi di saat kita berdoa itu gitu ya, maka tadi yang pertama dengan bahasanya, kemudian yang kedua adalah ucapan. Dimanapun kita ingin berdoalah gitu ya. Melihat sesuatu terus langsung mengingatkan problem kita, di saat itu juga kita berdoa. Asalkan bukan di tempat yang dilarang untuk berdoa ya, kayak di kakus itu kan nggak boleh ya, kayak di toilet itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, tapi di selain itu berdoalah, karena semua tempat itu adalah miliknya Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yakin gitu ya, bahwa doa itu pasti akan dikabulkan gitu ya. Dan yang cara untuk yakin itu adalah apa? Melatih, sering mengucapkan bahwa Allah itu bisa mengabulkan dan bahkan sangat mengetahui apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian visualkan di saat kita lagi cerita, bayangkan Allah tuh lagi memeluk kita, lagi mengusap kita, lagi menguatkan kita gitu ya. Jadi bayangkan itu untuk apa? Karena memang manusia itu orang yang senang memvisualkan, jadi biar kitanya juga lebih dapat lagi gitu ya. Jadi rasanya itu lebih dapat lagi. Nah setelah itu kemudian yang terakhir adalah di saat kita berdoa, maka ya akhiri dengan
La haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya yang bisa saya lakukan itu kecuali kekuatan dari Engkau, maka pasrahkan. Oke, udah pasrahkan. Jadi ulah berdoa tapi ciganu tarik ulur gitu ya, kayak berdoa gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya iya gitu, kalau udah berdoa pokoknya Allah sudah pasti akan memberikan yang terbaik gitu ya, percaya diri saja gitu. Bismillah ya, pasrahkan gitu ya. La haula wala quwata illa billah aliyul adzim ya. Teman-teman semua, semoga Allah senantiasa menguatkan kita. Masing-masing dari kita ini kalau yang melihat berapa ribu orang, maka beribu-ribu itu jugalah ujian gitu ya, yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan merasa diri paling berat ujiannya, karena sesungguhnya di luaran sana juga teman-teman kita, saudara-saudara kita itu pun punya ujiannya masing-masing gitu ya. Siapakah yang disebut orang yang sukses dari ujian ini? Yaitu yang bisa melewati ujian ini sebagai tangga untuk bertambah lagi keimanan dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hidup kita insya Allah sudah diatur dengan baik oleh Allah, maka tinggal kitanya yakin saja dan hadirkan, visualkan, fahami bahwa dan yakinkan di dalam diri kita tuh bahwa Allah ini ada, Allah itu mendengar dan Allah itu bisa memberikan solusi. Ya, Insya Allah ya. Tentang doa ini banyak banget nasihat yang buat aku pribadi itu cukup menenangkan, karena separah-parahnya kehidupan kita selama kitanya masih beriman, masih menggantungkan kehidupan kita sama Allah, sebenarnya kita tidak sendirian. Makanya kan ya la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah itu bersama kita. Aku juga jadi ingat kisah yang ini ya, ada hadis yang menjelaskan bahwa kita tuh harus minta every single little things. Jadi hal-hal kecil aja teh gak apa-apa kok kita minta sama Allah. Biasanya sesimpel kita misalnya lagi pengen makan apa ini apa namanya, puding apa ini namanya, Rice orange susah lah ya, pokoknya dia kayak jelly gitu tapi di luar di dalam jeruk tapi jelly gitu ya. Misalnya ya Allah aku pengen yang manis, bilang aja nggak apa-apa. Jadi berdoa tuh bukan harus sesuatu yang besar banget, pengen naik haji, pengen nikah ya, itu yang berdoa, itu juga berdoa, tapi jangan terjebak dengan meni sepele yang gitu doang didoain lah, nggak apa-apa gitu. Bahkan di sini kan ada diriwayatkan di satu hadis gitu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan gitu ya, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sandal sekalipun kalau misalnya sandal kita putus gitu. Jadi sesederhana itu dan itu nggak apa-apa banget didoakan. Iya, jadi Allah itu dijadikan bestie gitu. Iya. Jadi kita kayak apa-apa tuh Allah ikrip gitu tuh sama Allah tuh. Akrab banget. Gini banget. Iya, biar kita dapat feel-nya gitu seperti itu. Bukannya nggak boleh ya berdoa dengan situ, ya bagus kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu menambah menambah keutamaannya gitu ya. Namun kita harus paham juga maknanya dan ibaratnya mah ya biar kitanya juga akrab sama Allah gitu ya, maka ya berbicaralah, sharinglah sama Allah ya, seperti halnya di saat kita berbicara dengan sahabat kita. Benar. Terus aku tuh ingat juga satu ayat ya, tadi kan bahas berdoa. Ini tuh di Al-Anfal ayat 64. Kalau nggak salah ini tuh dari kisahnya bapaknya Nabi Yusuf, lupa lagi tiba-tiba. Yakub. Oh iya, jadi Nabi Yakub waktu sedih ditinggal Nabi Yusuf. Tapi beliau intinya di sini gitu ya, di dalam Al-Quran diceritakan ini Al-Anfal ayat 64, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi yaitu kita benar-benar menjadikan Allah tuh pelindung paling atas. Kita kan kadang suka takut begini, takut begitu. Tapi manusiawi sih, aku juga suka merasakan kayak itu manusiawi banget kok, misalnya kita takut ada di posisi yang nggak enak, nggak baik, kurang ini kurang itu, atau misalnya nggak menggapai apa yang kita impikan, itu mah wajar sih kayaknya. Memang yang wajar. Nggak wajar tuh ketika berlebih, was-was kayak wah nggak apa-apa gitu, kita istilahnya aware bahwa kita agak worry gitu sama suatu hal. Tapi si rasa khawatir ini kalau aku sih menyiasatinya, nggak apa-apa khawatir, mungkin jadi warning lebih awal, mungkin kita jadi bisa lebih mempersiapkan sesuatu yang
apa ya, ada mitigasinya lah. Kalau kata orang Iya. Indonesia, risk mitigation, kita punya mitigasi resiko dari resiko yang kemungkinan muncul di masa depan dengan si rasa worry tadi, rasa nggak nyaman tadi. Tapi tentu mitigasi itu kan bentuknya ikhtiar dari kita sebagai seorang manusia. Nah, dilengkapi lagi justru yang paling utama adalah tadi dengan kita betul-betul menjadikan Allah sebagai pelindung bagi kita, bagi teman-teman. Pokoknya mah sampaikan sama Allah, Benar sekali. yakinlah sama Allah, dan dia ya itu Ya itulah ya, nikmat pokoknya nikmat lah. ya. Jadi kalau Aku kita orang butuh muslimah ya. apapun Minta aja. itu sama Allah sampaikan, termasuk aku itu tati taya. Aku butuh tati taya. Ya nggak usah nyanyi juga. Ya udah begitu ya teman-teman. Alhamdulillah tentang berdoa. Seperti biasa semoga apa yang kita sampaikan bisa yang paling pertama jadi nasihat Buat untuk kita. aku pribadi, untuk kita Ini lah sudah lagi menguatkan diri sendiri. Untuk ya itu sebenarnya lagi menguatkan diri sendiri. Jadi kita itu kalau berbicara kayak Sebenarnya lagi ngepupuk diri sendiri. gitu, Itu adalah saya. Jadi saya Iya, kalau saya juga. kalau bilang sesuatu tuh sebenarnya lagi ngepupuk diri sendiri. Makanya waktu saya bilang, saya lagi ditausiahi oleh diri sendiri. Oh iya, lagi dari Oh, itu lagi ada dalam kondisi genting itu saat itu. kondisi genting. Dan memang pas diingatkan tentang istighfar itu benar-benar Oh iya, iya. astagfirullah. Saya sekarang juga sama. Ya, betul. Pokoknya mah ikriblah dengan Allah. Ikriblah ya teman-teman. Ya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Seperti biasa kalau teman-teman punya ide misalnya mau bahas apa, ada beberapa hal sih yang iya. udah ada di komen tapi belum aku sempat compile datanya, tapi nanti insya Allah kita coba bahas dari apa yang teman-teman request. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau teman-teman merasa konten kita bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan comment anything supaya konten ini bisa lebih banyak menebar manfaat untuk orang-orang selain teman-teman yang menonton hari ini. Aku ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, wabarakatuh.